Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah memotivasi kita untuk mencari rezeki. Bahkan Islam menjadikannya di antara ibadah yang paling penting sebagai wasilah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara motivasi Islam bagi pemeluknya untuk mencari rezeki adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat tersebut. Dalam ayat tersebut, Allah menyamakan derajat para mujahidin dengan orang-orang yang mencari harta halal dengan tujuan sebagai nafkah untuk dirinya, keluarganya, dan berbuat ihsan dengan harta tersebut. Ini menunjukkan bahwa usaha mencari harta halal bisa sejajar dengan berjihad, karena Allah Subhanahu wa taala menghimpunnya dengan amaliyah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, perlu diketahui bahwa rezeki itu kesemuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia seberapa besar pun usahanya dalam mencari rezeki, maka tidak akan ia mendapatkan melainkan apa yang sudah dituliskan untuknya. Sebaliknya, seberapa besar pun usaha menghalangi rezeki seseorang, maka rezeki itu akan tetap datang padanya, sebagaimana ajal mendatanginya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dari sahabat Abu Darda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya rezeki itu akan mencari seorang hamba lebih banyak daripada ajal mencarinya. Namun walau demikian, bukan berarti lantas kita meninggalkan sebab-sebab dan upaya untuk meraih rezeki. Hal itu tetap dituntut demi kesempurnaan tawakal, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Mari bersama-sama membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita aminkan. Semoga apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dan apapun cita-cita kita dapat dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, di antara sebab-sebab datangnya rezeki yang bisa diupayakan oleh kita seorang hamba antara lain adalah: yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Yang kedua, berbakti pada orang tua dan menyambung silaturahim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Yang ketiga, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal yaitu bersandar pada Allah dengan penuh penyandaran dalam rangka meraih manfaat atau menangkal mudarat, dengan disertai usaha yang bisa kita lakukan. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana rezeki yang diberikan kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kemudian kembali pada waktu petang dengan perut terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Yang kelima, menikah. Dengan menikah justru menjadi sebab datangnya rezeki dan diberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak terkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Sahabat beriman, Syekh Asy-Sya'di dalam tafsirnya mengatakan, maka jangan menghalangi kalian perkara yang kalian sangkakan, bahwa seseorang ketika menikah akan menjadi fakir dengan banyak keluarga dan semisalnya. Justru dalam firman Allah ada motivasi untuk menikah dan janji dari Allah bagi yang menikah untuk diberi kecukupan setelah sebelumnya dalam kefakiran. Tafsir As-Sa'di halaman 567. Yang keenam, memiliki anak. Setelah menikah, kemudian memiliki banyak anak. Banyak anak tidak mematikan rezeki dan menghambatnya. Justru setiap anak telah Allah tanggung rezekinya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab-sebab datangnya rezeki. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, dan senantiasa diberikan rizki yang berlimpah dan juga berkah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.